akan mulai Sabtu Ceria. Jangan lupa ya, tidak boleh bermain game, tidak boleh tiduran, dan tidak boleh nonton TV. Harus fokus ya. Sebelum kita Sabtu Ceria, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari awal bangun tadi hingga hari ini. Sekarang kami mau melakukan Sabtu Ceria, berkatilah dari awal sampai akhir supaya tidak ada kendala apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Masih semangat teman-teman? Mari kita pujikan Allah sanggup. Minggu
mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pujikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doanya lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doanya lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Esli di Sabtu Ceria hari ini. Pastinya adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, mengurapi setiap adik-adik yang di rumah, berikan hikmat Tuhan sehingga apapun yang disampaikan, firman Tuhan yang telah didengar, boleh adik-adik mengerti, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat,
sehingga boleh dipahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu seorang raja yang bernama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini memerintah di Israel, di kota Samaria selama 22 tahun. Dia juga mempunyai istri yang bernama Isabel. Nah, bagaimana sih kehidupan Raja Ahab? Raja Ahab ini menyembah berhala adik-adik, menyembah Baal. Baal itu apa? Baal itu adalah patung yang dibuat oleh tangan manusia yang berukuran besar, seperti ini. Nah, padahal raja-raja sebelum Raja Ahab tidak menyembah berhala loh adik-adik. Mereka menyembah Tuhan. Tapi pada saat Raja Ahab yang memerintah, dia malah menyembah berhala. Nah, bahkan di Alkitab dikatakan bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat. Lebih jahat daripada raja-raja yang sebelumnya. Nah adik-adik, Raja Ahab ini gak sendiri menyembah berhalanya. Dia malah memimpin rakyatnya untuk menyembah berhala. Dia malah mendirikan sebuah patung yang dinamakan patung Asera. Nah, patung inilah yang disembah oleh Raja Ahab dan seluruh bangsa itu. Akhirnya, Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghukum bangsa itu. Tuhan mengutus nabi yang bernama Nabi Elia untuk menegur bangsa itu. Tuhan mengatakan bahwa Elia kasih tahu ke bangsa itu, karena kamu tidak taat, maka akan aku hukum. Dengan cara apa? Dengan cara tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Nah, bisa dibayangkan ya adik-adik, 3,5 tahun tidak ada hujan. Berbulan-bulan saja kalau tidak ada hujan, panasnya minta ampun, apalagi 3,5 tahun. Maka terjadilah kekeringan di bangsa itu. Nah adik-adik, pada saat bangsa itu dihukum, terjadi kekeringan, sudah gak ada air dan bangsa itu mulai sengsara. Raja Ahab malah datang menemui Nabi Elia. Dan dengan marah dia mengatakan bahwa, "Hei Elia, ini semua terjadi karena perbuatanmu." Lalu Nabi Elia pun menjawab, Bukan aku yang menyebabkan bangsa ini menderita. Bukan aku yang menyebabkan bangsa ini sengsara. Tetapi kamu dan bangsamu lah yang membuat bangsa ini menjadi dihukum oleh Tuhan." Kemudian Elia pun menentang Raja Ahab. Elia pun berkata, "Suruhlah kumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel. Juga dengan nabi-nabi palsumu, ada 400 orang banyaknya." Elia pengen menunjukkan bahwa Tuhan yang seharusnya disembah adalah Tuhan yang Nabi Elia sembah. Maka berkumpullah mereka semua di Gunung Karmel. Lalu Elia pun mendirikan mezbah. Mezbah itu apa? Mezbah itu seperti ini. Mezbah adalah susunan atau kumpulan batu-batu yang dipakai untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka didirikanlah mezbah untuk dewa Baal. Dan lembu jantan ditaruhnya di atas kayu dengan syarat tidak boleh menyalakan api. Lalu nabi-nabi Baal itu berteriak kepada dewa Baal agar memunculkan api. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada api sedikit pun yang turun dari langit. Terus semakin kencang mereka berteriak, tapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Kenapa? Karena mereka meminta atau berdoa, berseru kepada Allah yang salah. Lalu mezbah itu pun dirobohkan adik-adik. Kenapa? Karena mereka gagal.
untuk menyuruh Dewa Baal itu menurunkan api dari langit. Jangankan menurunkan api, buka mata aja enggak, apalagi hidup. Nah, adik-adik, setelah mezbah itu dirobohkan, kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu giliran Nabi Elia. Disusunnyalah batu-batu kembali untuk mendirikan mezbah. Setelah dibuat mezbah itu, Nabi Elia malah memberikan air adik-adik di sekeliling mezbah itu. Berkali-kali diberikan hingga penuh airnya. Kira-kira kalau basah kuyup, kira-kira apinya bisa nyala nggak adik-adik? Nggak bisa ya, kalau ada air, api pasti nggak akan nyala. Tapi Elia tidak takut dan tidak gentar. Karena Elia mau membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Lalu apa yang terjadi? Elia pun berdoa berseru kepada Tuhan. Nah, setelah Elia berdoa, tiba-tiba muncul api dari langit dan membakar persembahan itu. Mujizat terjadi pada saat itu adik-adik. Kira-kira bisa nggak ya manusia melakukan itu? Nggak bisa, hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Nah, sekarang adik-adik tahu kan perbedaan orang yang menyembah kepada Allah yang salah dan orang yang menyembah kepada Allah yang benar. Doa siapa yang dijawab? Tentu saja doa orang yang benar. Siapa orang benar itu? Tentu saja kita semua, adik-adik dan kakak. Kenapa disebut orang yang benar? Karena kita menyembah dan percaya kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan di Alkitab dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk berdoa ya, setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Ketika adik-adik ke sekolah, jangan lupa berdoa dulu. Ketika adik-adik memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Setiap hal yang adik-adik mau lakukan, mulailah dengan doa. Karena dengan berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan dengan berdoa itulah gaya hidup orang benar. Oke adik-adik, super ayat kita hari ini terdapat di Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau sama-sama katakan, aku orang yang dibenarkan dan doaku berkuasa. Yuk, sekali lagi ya. Aku orang yang dibenarkan dan doaku berkuasa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan setiap hari dan ingatkan kami terus Tuhan untuk kami selalu berdoa dan menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Peralatan yang kita butuhkan ada alat warna, lalu ada gunting, kemudian ada lem, dan terakhir ada kertas lipat. Untuk langkah pertama, kita gambar pola ikan yang besar ya teman-teman.
Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita potong ya teman-teman gambar ikan tersebut. Nah, jadinya seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan membuat sisi-sisi ikannya. Pertama yang kalian butuhkan ada 3 kertas lipat, boleh warna-warni terserah teman-teman ya. Lalu ada bolpen, kalian juga bisa pakai spidol. Kemudian ada gunting. Lalu kita lipat dulu kertas lipatnya menjadi 2. Kemudian kalian gambar setengah lingkaran untuk menyerupai sisik-sisik ikannya ya. Kalian bisa lanjutkan lagi gambar pola sisiknya di kertas warna lainnya. Kemudian kita gunting gambar pola sisik-sisik tersebut ya teman-teman. Jika sudah selesai, jadinya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menempel sisi-sisi ikan itu ke badan ikannya ya teman-teman.
Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa menambahkan mata untuk ikannya ya teman-teman. Setelah semuanya sudah ditempel, kita bisa tulis angka di bagian luar yang menunjukkan tanggal ya. Untuk bagian dalamnya, kita tulis nama orang yang akan kita doakan. Kita bisa tulis mama, papa, nama saudara kita, teman sekolah minggu juga bisa, guru sekolah minggu, atau nama teman-teman di sekolah kita ya. Di sini kalian juga dapat menggambar detail untuk ekornya ya teman-teman. Kalian juga bisa mewarnai ekornya seperti ini. Oke deh, jadinya seperti ini teman-teman. Mudah kan? Selamat mencoba. God bless you.